Oke, halo semuanya. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait PSAK 1. Namun mengingat materi PSAK 1 ini cukup panjang, jadi pembahasannya akan dibagi ke dalam 3 part. Dan part yang pertamanya akan dipaparkan oleh kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fidelia Natasha, dengan NIM 2021 5357. Lalu ada juga rekan-rekan saya yaitu James Cakrawijaya dengan NIM 2021 50027, Sania Maharani dengan NIM 2021 50174, ada juga Erlangga Muhammad dengan NIM 2021 50257, dan yang terakhir ada Grama Azizevanya dengan NIM 2021 50305. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam pemaparan materinya. Nah, jadi PSAK atau kepanjangannya itu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan pernyataan yang menetapkan dasar penyajian laporan keuangan, di mana di dalamnya itu mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, serta persyaratan minimal dari isi laporan keuangan. Di mana PSAK 1 ini memiliki tujuan umum atau general purpose, yaitu menjadi dasar penyajian laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan dari entitas lain. Nah, untuk ruang lingkupnya, PSAK 1 ini diterapkan oleh semua entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Namun, PSAK 1 ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Nah, dalam PSAK 1 ini, nanti teman-teman akan menemukan adanya beberapa istilah yang tentunya teman-teman sekarang harus tahu dulu nih, istilah-istilah ini maksudnya apa sih? Nah, yang pertama ada catatan atas laporan keuangan, yaitu sebuah catatan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, yang kedua ada laba rugi. Kalau laba rugi itu dia total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga ada laporan keuangan bertujuan umum, yaitu laporan keuangan yang diintensitaskan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut. Nah, yang keempat ada pemilik. Jadi kalau pemilik itu dia merupakan pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Yang kelima ada penghasilan komprehensif lain yang merupakan pos-pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan. Yang keenam ada penyesuaian reklasifikasi, yaitu jumlah yang direklasifikasikan ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Yang ketujuh ada tidak praktis. Tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional. Dan yang terakhir itu ada total penghasilan komprehensif. Ini merupakan perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Hal ini terdiri dari komponen laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sekian pemaparan dari saya, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sania. Oke, baik, setelah kita mempelajari tentang istilah dalam PSAK, kita juga harus membahas tentang terkait laporan keuangan. Nah, definisi dari laporan keuangan itu apa sih? Jadi, laporan keuangan itu sendiri merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, di mana laporan keuangan itu memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan, yaitu pihak eksternal maupun internal dalam pembuatan keputusan ekonomiknya. Nah, laporan keuangan ini juga bertujuan untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Next. Berikutnya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi, maka laporan keuangan itu harus menyajikan beberapa informasi, yaitu mengenai yang pertama ada aset,
yang merupakan segala sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua itu ada liabilitas, yang merupakan suatu kewajiban yang dimiliki individu atau perusahaan dan harus dibayarkan berdasarkan periode yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada ekuitas, yang merupakan modal dan hak pemilik atas akses sebuah perusahaan setelah dikurangi oleh kewajiban. Yang keempat itu ada penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, di mana pendapatan merupakan penambahan modal sebagai hasil pemberian jasa atau barang perusahaan, dan beban merupakan biaya ekonomis yang muncul akibat memperoleh pendapatan. Yang kelima itu ada kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir atau yang keenam itu ada arus kas. Next. Nah, ini ada komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan sendiri itu terdiri dari yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain selama periode, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat ada catatan atas laporan keuangan berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Yang kelima itu ada informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan yang keenam ada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa entitas ini dapat menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1. Misalnya menggunakan laporan penghasilan komprehensif daripada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Entitas juga dapat menyajikan suatu laporan tunggal untuk laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, di mana bagian tersebut disajikan bersamaan dengan laba rugi yang disajikan lebih dulu, kemudian diikuti secara langsung bagian penghasilan komprehensif lain, atau laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Dan entitas menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, James. Oke. Jadi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan laporan keuangan entitas itu yaitu manajemen entitas. Next. Laporan keuangan memiliki 8 karakteristik umum. Yang pertama yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, yang artinya laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar itu mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan juga kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, beban yang diatur dalam kerangka konseptual. Entitas juga membuat pernyataan secara eksplisit tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Dan entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan. Selanjutnya yaitu kelangsungan usaha yang kedua, yang memiliki arti entitas penyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki tensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak lagi memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika entitas penyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas harus mengungkapkan fakta tersebut bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan alasan mengapa entitas tidak dapat mempertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Yang ketiga, yaitu dasar aktual, yang artinya bahwa entitas menyusun laporan keuangan atas dasar aktual kecuali laporan arus kas. Berikutnya itu yang keempat, materialitas dan penggabungan, yang artinya bahwa
laporan keuangan merupakan hasil pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan sifat dan fungsinya. Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos yang serupa dengan material, dan entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material. Dan entitas tidak perlu juga menyediakan pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh suatu PSAK jika informasi yang dihasilkan dari pengungkapan tersebut tidak material. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Erlangga. Saya akan melanjutkan karakteristik umum dari laporan keuangan. Yang kelima, yaitu saling hapus, yang berarti bahwa entitas tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Yang keenam, frekuensi pelaporan, yang berarti bahwa entitas menyajikan laporan keuangan lengkap setidaknya secara tahunan. Dan ketika akhir periode, pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode 1 tahun. Maka, entitas mengungkapkan alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek dan fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. Next. Yang ketujuh, informasi komparatif, yang berarti bahwa entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Entitas juga menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Dan karakteristik umum yang terakhir, yaitu konsistensi penyajian, yang berarti bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan, dan perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Grama. Oke. Berikut ini merupakan struktur dan isi laporan keuangan. Yang pertama yaitu identifikasi laporan keuangan, di mana entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama, serta entitas juga mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Entitas juga menyajikan beberapa informasi secara jelas, yaitu terkait yang pertama, nama entitas pelapor atau entitas lain, dan setiap perubahan atas informasi tersebut dari akhir periode pelaporan terdekat sebelumnya. Yang kedua, apakah laporan keuangan merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas. Yang ketiga, tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian, mata uang penyajian, dan yang terakhir, yaitu level pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan. Next slide. Okay. Struktur dan isi laporan keuangan. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan pos-pos berikut ini, yaitu aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis, persediaan, piutang usaha dan piutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, utang usaha dan utang lain, provisi, liabilitas keuangan,
liabilitas aset untuk pajak dini, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk kelompok kepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Kepentingan dan pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan yang terakhir yaitu modal saham dan cadangan dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Perlu diketahui juga bahwa entitas dapat menyajikan pos-pos tambahan dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas. Nah, sebenarnya masih ada 4 item lagi terkait struktur dan isi laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Namun, pembahasan terkait 4 item itu akan dibahas oleh kelompok berikutnya. Oke, sekian pemaparan materi terkait PSAK Part 1 dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dan terima kasih.